Bukan lagi kita bicara tentang sejarah Indonesia, kehadiran Paus dan bertemunya beliau dengan Imam Besar Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar di Istiqlal, beliau hadir. Ini bukan hanya catatan tentang sejarah Indonesia. Ini adalah kontribusi nyata bangsa Indonesia dalam meretas peradaban dunia. Peradaban yang penuh kedamaian, peradaban yang penuh toleransi. Saya mau minum ya nggak enak kan, yang tuan rumahnya belum minum-minum gitu, kita tunggu lama gitu. Tiba-tiba ada dari BKPM, Badan Komunikasi Remaja Masjidnya itu, Ustadz, mohon maaf, saya minum dulu. Minum, silahkan minum, saya puasa. Loh, puasa atau dari tadi lo? Puasa apa ini Pak Ustadz? Ya, kita puasa lah Senin Kemis, apalagi puasa orang suci mau hadir. Itu luar biasa menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, kunjungan bersejarah telah dilakukan oleh Paus Fransiskus ke Republik Indonesia mulai tanggal 3 sampai 6 September 2024. Lumayan acaranya berlangsung sukses, lancar, aman, terkendali. Dan ini semua patut kita banggakan karena Republik ini ternyata bisa menjadi tuan rumah yang luar biasa. Dan untuk ngobrolin soal itu, saya telah bersama dengan Mas Johannes Joko. Beliau adalah tenaga utama kantor staf Presiden yang tentu saja mempunyai pendapat mengenai kunjungan Paus dan suksesnya acara tersebut. Apa kabar Mas Joko? Sehat Mas Feby. Mas Joko. Nggih. Ini kan acara luar biasa negara kita ini. Merinding. Merinding, Mas. Merinding kita ngelihatnya. Nah, salut luar biasa itu. Mas Joko beri komentar soal kesuksesan kita menerima kunjungan apostolik Paus Fransiskus ke Indonesia selama 3 hari 2 malam. Monggo Mas Joko. Iya, yang pertama tentu Mas Febri, kita mau sampaikan ucapan provisiat selamat kepada teman-teman panitia yang sudah bekerja keras. Saya tahu benar prosesnya, bagaimana komunikasi dan bagaimana aktivitas yang dilakukan selama hampir 6 bulan terakhir ya. Pak Jonan itu yang memimpin panitia ini, Mas Mulyawan, terus dan itu senior-senior kami di Katolik semua yang berjibaku luar biasa untuk mempersiapkan kunjungan ini. Dan juga luar biasa juga kepada kolaborasi dengan tim dari pemerintah. Dan yang pasti juga ini semua juga backup restunya dari KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia. Nah, 3 elemen ini dalam perspektif kami itu luar biasa kolaborasinya, sehingga kunjungan Paus yang baru saja Paus meninggalkan Indonesia itu bisa berjalan dengan baik ya Mas ya. Dan juga yang paling penting itu menurut kita adalah kunjungan Paus ini kan ada 3 hal Mas. Ada 3 aspek. Pertama, beliau sebagai kepala negara. Kalau beliau sebagai kunjungan kepala negara itu sudah biasa sebenarnya. Berbagai negara hadir di Indonesia, prosedur, protokol dan segala macam itu sesuatu hal yang biasa. Sudah lazim lah ya. Lazim. Yang kedua adalah beliau hadir sebagai pimpinan umat Katolik. Ini beda. Ini beda. Karena terakhir yang berkunjung, Paus terakhir berkunjung itu tahun 89. 35 tahun lalu. 35 tahun yang lalu. Sehingga euforianya, khususnya umat Katolik, kalau kami lihat, itu euforia seorang anak yang merindukan kedatangan bapaknya. Setelah 35 tahun nggak ketemu, Mas. Begitu. Jadi euforia ini itu harus dikelola dengan baik, harus kayak Pak Mulyawan tadi atau beberapa teman-teman panitia itu bercerita, harus diatur manajemennya dengan baik sehingga tidak bisa diluapkan dengan sesuatu yang positif. Yang ketiga adalah Paus datang ke Indonesia selain sebagai kepala negara, selain sebagai tokoh umat Gereja Katolik, beliau adalah tokoh perdamaian dan kemanusiaan. Nah, tiga hal inilah yang akhirnya kami melihat bahwa ini harus menjadi satu momentum bagi bangsa Indonesia dan juga bagi dunia, begitu Mas. Bagi bangsa Indonesia karena
di beberapa kesempatan Paus Fransiskus itu selalu menyebutkan Indonesia dengan unity in diversity, Bhinneka Tunggal Ikanya, dengan keanekaragaman budaya, keanekaragaman etnik, keanekaragaman agama yang ini selalu disampaikan kepada dunia internasional. Paus menyampaikan sehingga banyak sekali sebenarnya dari masyarakat internasional itu datang ke Indonesia untuk melihat benar nggak siapa yang dikatakan. Dan kehadiran Paus itu menjadi momentum bagi kita, Mas, untuk menunjukkan kepada dunia, internasional bahwa Indonesia yang sebagai penduduk dengan Muslim terbesar di dunia itu tidak seperti yang dibayangkan oleh dunia internasional lainnya, bahwa penuh seperti ada konflik dan segala macam. Tetapi di sini aman, damai, dan komunikasi, relasi, hubungan antara saudara-saudara kita yang Muslim dengan yang non-Muslim itu terjalin dengan luar biasa. Sehingga ini menjadi potensi, menjadi kekuatan bagi kita, Mas, untuk di dalam negerinya. Dalam negerinya apa? Kolaborasi antara saudara-saudara yang Muslim dengan saudara-saudara non-Muslim itu menjadi momentum kita untuk memperkuat toleransi, memperkuat perdamaian. Kalau ini bisa terus dilakukan ke depannya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu bukan hanya sekadar menjadi jargon, tetapi betul-betul mewujud dalam kerja-kerja nyata yang terinspirasi, sehingga ya mudah-mudahan kalau visinya Pak Presiden Jokowi itu kan visi Indonesia Emas, ini menjadi dasarnya untuk kita bisa menuju ke Indonesia Emas 2045 itu, Mas. Mas Joko, kemarin itu ada satu rangkaian acara yang menurut saya bersejarah juga selain yang di GBK kunjungan Paus ke Istiqlal. Betul. Diterima oleh Imam Besar Pak Nazaruddin Umar dan kemudian diikuti juga para tokoh-tokoh agama lain, lintas agama. Betul. Ya kan. Dan yang banyak kemudian di medsos maupun di itu adalah foto ketika Pak Nazaruddin cium kening Pak Paus cium tangan itu. Buat Mas Joko itu gimana itu? Aduh, saya sebenarnya kalau melihat foto itu, Mas, sebenarnya mau berkaca-kaca ini. Speechless lah kita begitu. Karena begini, yang harus kita lihat, saya kebetulan sehari sebelumnya, saya intent beberapa hari sebelumnya dengan Imam Besar Istiqlal, begitu. Ini menjadi satu ini, Mas. Jadi ini nuansanya, ini bukan lagi kita bicara tentang sejarah Indonesia. Kehadiran Paus dan bertemunya beliau dengan Imam Besar Istiqlal, Profesor Nazaruddin Umar di Istiqlal, beliau hadir, ini bukan hanya catatan tentang sejarah Indonesia. Ini adalah kontribusi nyata bangsa Indonesia dalam meretas peradaban dunia. Peradaban yang penuh kedamaian, peradaban yang penuh toleransi. Dan pada titik itulah sebenarnya ini kesempatan kita, Mas, untuk terus memperkuat jalinan ini. Ayo kita terus, bangsa Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia, ayo kita terus bergandengan seperti ini. Jangan lupa, Mas, ini ada kalau boleh saya cerita nih, saya spill dikit. Ada di balik itu ya. Selesai acara itu, kebetulan saya diajak oleh Pak Imam, ayo ke ruangan kantor, begitu kan. Saya satu mobil dengan beliau, dengan Bang Ngabalin, begitu ke ruangan beliau. Lalu ya karena panas kan nggak dapat minum, kita disuguhi minuman gitu. Saya mau minum ya nggak enak kan, yang tuan rumahnya belum minum gitu, kita tunggu lama gitu. Tiba-tiba ada dari BKPM Badan Komunikasi Remaja Masjidnya itu, Ustadz, mohon maaf, saya minum dulu. Minum, silakan minum, saya puasa. Loh, puasa atau dari tadi? Loh, puasa apa ini Pak Ustadz? Ya, kita puasa lah Senin Kemis, apalagi puasa orang suci mau hadir. Itu luar biasa menurut saya begitu, Mas. Semangat spiritual yang dimiliki oleh Imam Besar, semangat spiritual yang dimiliki oleh Paus Fransiskus, itu bertemu dalam yang tadi Mas ceritakan, gambar tadi itu. Makanya ketika saya dihubungi banyak teman-teman dari berbagai daerah, mereka mau minta filenya, Mas punya filenya, file aslinya enggak, Mas? Ketika Imam Besar mencium kening Bapak Fransiskus, lalu ketika Bapak Paus Fransiskus mencium tangannya Imam Besar, itu ada nggak, Mas, filenya? Untuk apa? Untuk kami lebih perkuat, Mas.
Karena inilah sejatinya Islam di Indonesia. Itu bagi teman-teman saudara yang Muslim begitu, Mas. Saya sendiri di kantor staf presiden, waktu Bapak Suci datang, ada salah satu sahabat saya gitu, Mas, teman rekan sejawat yang dari Nahdlatul Ulama. Kami berpapasan, oh Mas, mau sholat saya mau menyolatkan, mau doakan supaya seluruh rangkaian Bapak Suci itu, saya kalau ingat ini agak emosional ya. Seluruh rangkaian Bapak Suci ini bisa berjalan dengan lancar. Artinya apa, Mas? Kehadiran Bapak Suci Fransiskus ini bukan hanya kehadiran bicara tentang umat Katolik. Ini bicara tentang peradaban dunia yang harus kita bangun dengan penuh perdamaian, dengan penuh toleransi. Ya. Mas, kalau boleh saya tahu, sebagai warga Indonesia, Paus itu kan yang banyak fotonya dipasang itu adalah ketika dia naik mobil mobil rakyat biasa lah ya. Betul. Lalu buka kaca, betul, kan? Betul. Lalu dadah-dadah kemarin di GBK juga jarak antara umat dengan beliau kan pendek sekali gitu. Betul. 4-5 meter lah barangkali. Anda melihat kalau yang di GBK itu 1 meter. Lah iya. Pak mobil sebelahan aja dengan Pak. Iya kan? Betul. Jadi ini kan buat Anda yang terbiasa ya, ngurusi protokoler ya kan? Ya kan, ngurusi protokoler kan nggak mungkin, Mas. Jangan langsung tembak gitu. Kan nggak mungkin, betul. Apa gitu? Menurut Anda melihatnya ini apa sih, fenomena apa? Itu bahaya loh kalau dilihat sangat, dari... Mas, sangat. Ya. Karena gini, kami di kantor staf presiden itu Pak Muldoko itu kemarin selalu kontak kami. Gimana situasi, gimana keadaan di lapangan dan segala macam. Memonitor terus. Karena ya memang ini tidak sesuatu yang tidak biasa, tidak lazim. Biasa, karena lazim. Kepala negara saya ikut penanganan bagaimana KTT G20, bagaimana acara ASEAN, lalu forum-forum yang lain. Kami ikut kan dalam pengamanan proses-proses penyelenggaraan itu semua. Ini jauh berbeda begitu, Mas. Hampir kalau boleh kita bicarakan ada sebuah resiko yang ya beliau ini kan kepala negara. Dan hampir tidak pernah ada kepala negara yang berani di jalanan, bukan berani ya, melakukan kinetik seperti itu. Lewat jalan protokol, bertemu dengan masyarakat, buka kaca, yang saya dengar juga mobilnya, orang kan pada bilang katanya mobilnya direnov dan segala, ternyata enggak mobilnya. Ya? Enggak ada kaca anti pelurunya, enggak ada mobilnya, ternyata ori begitu. Dengan segala resikonya itu dijalankan. Tapi menurut kami, Mas, kita boleh pede dong sebagai sebuah bangsa begitu kan. Karena PD-nya apa? PD-nya adalah pesan kuatnya adalah Indonesia aman-aman aja tuh, Mas. Betul nggak? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Walaupun negara ini adalah mayoritas berpenduduk Muslim yang mungkin di belahan dunia lain itu terjadi konflik yang sedemikian itu rupa. Kayak promosi juga ya. Ini menjadi promosi kita. Ayo datang ke Indonesia. Kenapa? Bapak Paus saja jalan di jalanan protokol, dadah-dadah, oke aja disambut dengan luar biasa itu. Gitu. Ini sekali lagi, ini menjadi momentum kita, pesan dan momentum kita untuk menunjukkan kepada dunia luar bahwa hari ini kita adalah bangsa yang besar, penuh toleran dan penuh perdamaian. Oke, Mas. Tadi yang menarik ini juga menarik itu, saya nggak nyangka juga ketika beliau bukan balik ya, melanjutkan perjalanan ke Papua Nugini naik Garuda gitu. Naik Garuda gitu. Saya pikir pesawatnya nunggu kemarin, ternyata kagak. Ya kan? Berarti Garuda itu dapat promosi juga kan, perusahaan penerbangan national flag kita loh. Menurut sampean gimana itu? Ya itu kalau Garuda pinter itu menjadi brand yang luar biasa, begitu kan, dipercaya begitu. Iya kan? Ya, makanya ini kesempatan. Sekali lagi begini, Mas. Bahwa kalau kita mau menunjukkan potensi bangsa kita ini adalah potensi yang besar. Anak-anak negeri kita itu adalah orang-orang hebat semua. Bagaimana penanganan kemarin acara Paus selama 3 hari berjalan dengan begitu baik, dengan begitu tertata, itu adalah hasil karya kolaborasi anak-anak negeri semua gitu. Panitianya panitia lokal, begitu kan, pemerintahnya juga pemerintah lokal, semua berjalan dengan sangat baik. Garuda, Paus pulang naik Garuda. Garuda nyaris hampir semuanya itu kan anak-anak bangsa sendiri begitu, dari mulai pilotnya, krunya, artinya dipercaya begitu loh, Mas. Lah inilah sebenarnya menjadi momentum kita untuk sekali lagi ini potensi positif ke depan. Mari kita perkuat potensi positif ini.
jangan juga kita berpikir tentang prasangka-prasangka negatif tentang bangsa kita sendiri. Karena faktanya bangsa kita ini kan punya kesempatan besar untuk kita bisa melompat menuju Indonesia Emas 2045. Kuncinya cuma satu, ayo kita saling bergandengan tangan, apapun warna kulitnya, apapun agamanya, apapun etniknya, apapun gagasan pokok pikiran politiknya, perbedaan itu boleh. Tetapi perbedaan itu bukan menjadi dasar untuk perpecahannya, tapi perbedaan itu menjadi sebuah mosaik. Kalau Paus kemarin bilang pas di Istana Negara, mosaik dari pecahan-pecahan keramik yang ada begitu. Mas, ini satu lagi nih Mas. Yang menarik buat saya itu sebenarnya ketika Paus juga menaiki Maung. Maung itu ya kalau produk anak bangsa lagi ya, Mas. Kan dari Pindad ya. Ya kan? Ya produk anak bangsa lalu terbuka keliling. Ini promosi juga kan? Jadi gini, kehadiran Paus itu betul-betul mari kita pakai gitu Mas, untuk mempromosikan seluruh hal yang positif tentang bangsa ini. Karena jangan salah, informasi yang saya terima hampir kemarin jurnalis itu hampir 250 orang jurnalis ya. Dan jurnalis yang dibawa Paus itu sekitar puluhan. Itu hari ini kami di tim kami juga lagi mengkolek seluruh berita-berita yang muncul di dunia internasional. Lah, berita-berita ini termasuk tadi yang Mas Feby sampaikan, tentang cerita tentang Garuda, cerita tentang situasi Indonesia, cerita tentang produk Indonesia. Ya, mari kita pakai semuanya ini, kita kolaborasikan, kita orkestrasikan, kita narasikan menjadi sesuatu yang positif, bahwa ya kebanggaan aja bagi kita semua, Mas. Ya. Bahwa yang paling penting ternyata produk-produk kita ini ya mampu bersaing lah, dipakai betul. Sekelas Paus lah, sekelas Paus yang tadi saya sampaikan, ini bukan sekedar kepala negara, bukan sekedar tokoh pimpinan umat Katolik, tapi ini tokoh perdamaian dan kemanusiaan. Oke, Mas, ini terakhir ini buat Mas Joko. Untuk berkata atau tidak gitu. Mas Joko sebagai umat itu sempat bertemu dengan Paus nggak, Mas? Maksudnya selama kunjungan ini secara fisik ini kayak kita ngobrol begini, kan ngurusin juga di istana kemarin, 3 kali peristiwa bertemu beliau. Kapan aja, Mas? Pertama ketika kemarin beliau hadir ke istana, walaupun berjarak begitu, beliau bertemu dengan Bapak Presiden, dan saat itu Pak Presiden memperkenalkan beliau ke Pak Prabowo, begitu, Presiden terpilih. Kemudian yang kedua ketika di Istiqlal, dan yang ketiga ketika di GBK. Kalau yang bertemu secara langsung, bersalaman dan mendapatkan berkat itu justru bukan di gereja Katolik. Di mana? Di Masjid Istiqlal. Orang Katolik diberkatin oleh Pausnya di Masjid Istiqlal. Oh, sempat ya? Sempat. Ketika beliau mau keluar ya, kita minta nyelonong aja. Ya, kita minta berkat saja, udah minta berkat. Enggak, ada beberapa meter, saya cuma tunjukkan rosario, blessing, pop, panggil. Panggil ya kayak seperti pasukan udah. Diberkatin rosarionya, cium tangan kita, habis gitu kepala dipegang, udah, wah itu udah meledak kita, Mas, udah. Tak pikir sampean nyelonong aja, enggak ya? Luar biasa Mas Joko, dapat kenang-kenangan dari Paus. Demikian. Oke, sip. Loh, apa ada lagi? Yang beruntung anak saya malah, Mas. Gimana itu? Dapat kenang-kenangan rosario dari Paus. Oh gitu ya? Ya, karena kebetulan dia diminta untuk jadi pendamping difabel kan, di pertemuan KWI. Iya, pertemuan KWI kemarin di kantor KWI ya. Diberkatin, dikasih rosario, rosarionya dipegang aja nggak boleh sekarang. Demikian, terima kasih Mas Joko, ngobrol kita hari ini, moga-moga ini membawa satu manfaat betul terkait dengan kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia. Demikian, saya Feby Mahendra Putra pamit undur diri. Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan jangan lupa kita tetap bahagia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.